Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Rahmatullah dengan NIM 41933111048. Saya dari kelas G pada mata kuliah Media Pembelajaran Matematika berbasis IT dan dengan dosen pengampu oleh Ibu Ade Andriani SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial tentang pemanfaatan GeoGebra. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi sebelum kita masuk ke menu-menu yang terdapat pada GeoGebra, ada baiknya kita mengetahui sejarah dari GeoGebra. Jadi GeoGebra itu dikembangkan oleh Markus Hohenmayer yang berasal dari Austria. Dia adalah seorang profesor di Universitas Johannes Kepler, Linz. Hohenmayer juga pernah menjabat sebagai ketua lembaga pendidikan matematika. Selain itu, Hohenmayer juga aktif mengajar di sebuah sekolah tinggi dan bekerja di berbagai proyek untuk pelatihan guru di Austria, Inggris, hingga Amerika Serikat. Pada tanggal 1 Februari 2010, ia ditunjuk menjadi profesor di Institut Pendidikan Matematika JKU Linz. Penelitiannya berfokus pada penggunaan teknologi dalam pendidikan matematika. Nah, jadi pada saat itu GeoGebra terus mengalami perkembangan. Penemu dan perancangnya terus berusaha memperbaiki kekurangan dari program GeoGebra itu sendiri. Jadi GeoGebra merupakan aplikasi matematika dinamis yang dapat memvisualisasikan, mendemonstrasikan, dan mengkonstruksikan konsep-konsep matematika. Aplikasi ini dibuat dengan prinsip penggabungan ilmu geometri, aljabar, dan kalkulus, sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran matematika. Nah, adapun menu-menu yang terdapat pada GeoGebra yaitu yang pertama itu ada menu file. Menu file di sini di sebelah kiri ini fungsinya untuk membuka, menyimpan, dan mengekspor sebuah file, serta juga dapat menutup program yang telah kita kerjakan. Ini. Kemudian di sini ada menu edit. Menu edit ini berfungsi untuk mengedit teks dan gambar. Bisa juga kita untuk mengunduh ataupun meredo ya. Bisa juga kita mengcopy paste dan sebagainya. Kemudian di sebelahnya ada menu view. Menu view ini digunakan untuk mengatur tampilan lembar kerja GeoGebra. Nah, bisa kita lihat ini adalah untuk melihat tampilan pada menu yang terdapat pada GeoGebra, tampilan kerja lembar kerja GeoGebra. Kemudian di sini ada menu option. Menu ini digunakan untuk mengatur berbagai fitur tampilan seperti ukuran huruf, pengaturan jenis, ataupun style objek-objek geometri dan sebagainya. Bisa mengatur bahasa dan sebagainya juga. Sebelahnya ada menu tools. Menu tools ini digunakan untuk mengatur peralatan pada GeoGebra. Seperti misalnya kita mengatur beberapa toolbar yang akan ditampilkan. Nah, jadi disinilah dia terdapat. Kita dapat mengatur ya toolbar yang telah ada gitu. Serta juga kita dapat menghapus dan memodifikasi nama serta icon toolbar yang tersedia. Kemudian di sebelahnya ada menu window. Window ini digunakan untuk membuat jendela baru. New window. Jadi kita di sini untuk membuat lembar kerja atau jendela baru. Kemudian ada menu help. Menu help ini menyediakan petunjuk teknis penggunaan program GeoGebra itu sendiri. Kemudian kita akan mencoba untuk toolbar ya, untuk memahami toolbar yang terdapat pada GeoGebra. Nah, jadi di sini ada icon seperti tanda panah ya, seperti biasanya. Ini adalah icon move, digunakan untuk memindahkan ataupun menggeser posisi grafik. Kemudian ada juga move arrow point, digunakan untuk merotasi objek bebas yang berpusat pada titik yang sudah dipilih. Kemudian ada freehand shape, digunakan untuk membuat garis secara sembarang. Kemudian ada pen. Nah, jadi pen ini digunakan untuk membuat goresan pena. Kemudian ada icon ini ya, seperti bulatan ada A-nya. Ini disebut sebagai point, digunakan untuk membuat suatu titik pada grafik. Kemudian di bawahnya ada point on object, digunakan untuk membuat titik pada bagian dalam suatu objek. Kemudian ada text atau dash point. Ini digunakan untuk menggunakan suatu titik dengan mengklik titik tersebut.
Kemudian ada intersect, digunakan untuk melihat perpotongan dua objek dengan cara memilih dua objek, atau kita dapat mengkliknya langsung pada perpotongannya. Kemudian ada icon midpoint or center, digunakan untuk menentukan titik tengah dan titik pusat dari suatu objek. Dan sebagainya, masih banyak lainnya objek-objek yang terdapat pada icon ini. Kemudian ada yang sini di sebelahnya ada icon line, digunakan untuk membuat garis melalui dua titik. Kemudian ada segmen, digunakan untuk membuat ruas garis antara dua titik. Kemudian ada segmen width gain. Given length, digunakan untuk membuat ruas garis dengan panjang tertentu dengan cara memilih suatu titik dan mengisi panjang ruas garisnya. Kemudian ada ray, digunakan membuat sinar antara dua titik dengan cara memilih titik awal dan titik akhir. Ada vektor, digunakan untuk membuat garis vektor dengan memilih titik awal dan titik akhir. Ada vektor from point, digunakan untuk membuat vektor dengan cara mengklik titik dan garis vektor sehingga akan muncul vektor yang besar yang sama. Kemudian ada icon sebelahnya juga, dan masih banyak lagi icon-icon yang akan kita bahas. Karena waktunya hanya singkat, maka kita dapatkan saja. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita membuat fungsi pada aplikasi GeoGebra ini. Nah, untuk membuat fungsi, langkah yang pertama adalah kita akan membuat fungsi linear. Misalkan ada persamaan fungsinya fx sama dengan 2x tambah 5. Nah, langkah pertamanya kita harus mengetikkan persamaan tersebut pada kotak input. Pada kotak input di paling bawah ini. Nah, kita ketikkan persamaannya tadi 2x tambah 5, 2x ditambah 5. Kemudian setelah kita input, lalu kita klik enter, maka dia akan menghasilkan line ataupun fungsi linear seperti yang tertera pada gambar di bawah ini, yang tertera pada layar. Nah, kemudian kita perkecil supaya lebih jelas. Nah, kemudian kita akan membuat fungsi kuadrat. Nah, untuk membuat fungsi kuadrat, misalkan ada x kuadrat ya. Misalkan ada fungsi x kuadrat ditambah 3x tambah 3x tambah 5. Caranya sama, kita hanya mengetikkan fungsinya pada kolom input, kemudian kita klik enter, maka dia akan menghasilkan grafik fungsi kuadrat dari x kuadrat tambah 3x tambah 5. Kemudian untuk fungsi polinom ini bentuknya dia anx pangkat n ditambah an dikurang 1 x pangkat n kurang 1 tambah sampai seterusnya tambah ax tambah 1. Nah, jadi contohnya itu misalkan kita terdapat x pangkat 4 ya, x pangkat 4 ditambah 2x tambah 2x pangkat 3 tambah 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 5. Nah, jadi kita dapat bahwa ini merupakan fungsi polinomnya yang warna birunya ini. Nah, tinggal kita enterkan saja, maka dia terdapat fungsi polinomnya. Kemudian kita akan membuat fungsi geometri. Nah, untuk fungsi geometri sendiri, misalkan ada contohnya adalah fx-nya berapa ya, sin x tambah 45 dikurangkan dengan 4. Nah, kemudian akan muncul fungsi geometrinya. Nah, bisa kita lihat ini adalah salah satu dari contoh fungsi geometri. Kemudian kita akan membuat fungsi eksponen. Fungsi eksponen itu bentuknya adalah fx sama dengan a dikali x. Contohnya itu bisa kita buat, misalkan fx-nya 2 pangkat x, 2
pangkat X. Misalkan adalah fungsinya 2 pangkat X, kita enter, maka dia akan kita peroleh fungsi eksponennya. Bisa kita lihat yang warna ungu besar ini. Kemudian, nah sekarang kita akan mencoba untuk membuat bangun ruang dengan aplikasi GeoGebra. Nah, jadi kita akan membuat bangun ruang prisma segi 5. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama kita klik menu view. Kita klik menu view, kemudian kita pilih 3G grafik. Maka tampilannya akan muncul seperti di layar. Kemudian kita klik point di menu, toolbar point. Kemudian kita tentukan titik sembarang pada bagian koordinat. Misalkan kita buat di sini 1 sama di sini 1. Kemudian titik-titik tersebut kita hubungkan dengan cara mengklik regular polygon. Kemudian kita klik regular polygon, kita hubungkan titiknya. Setelah kita hubungkan, kemudian kita buat angka 5. Artinya kita akan membuat segi 5. Kita klik OK. Kita akan muncul grafik segi 5 seperti yang tertera di layar ini. Nah, lalu kemudian kita akan mengatur tinggi dari prisma yang akan kita buat sesuai dengan keinginan kita. Kita pilih extrude to price. Di sini di piramid kita pilih extrude to price. Selanjutnya, setelah kita pilih extreme to price, kemudian kita klik sekali alas dari bangun ruang yang akan kita buat, misalnya di sini. Nah, kemudian setelah kita mengklik extract to price untuk mengatur tingginya, maka kita tinggal mengklik alasnya, kemudian mengklik sekali alasnya, kemudian akan muncul pilihannya. Kemudian kita atur tingginya, yaitu sesuai keinginan kita. Misalkan kita atur dengan 20, 10, kemudian kita klik OK. Maka dia akan muncul grafiknya seperti yang tertera di layar, yaitu bangun ruang prisma segi 5. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk membuat jaring-jaring bangun ruang dari bangun prisma segi 5 ini. Nah, kemudian langkahnya yang itu kita klik menu yang tadi yang seperti sebelumnya, cuman bukan di extrude to right melainkan di net. Kemudian setelah kita klik net, maka akan muncul gambar jaring-jaring prisma segi 5 ya. Kita klik. Jadi kita klik di gambar, maka dia akan muncul jaring-jaring dari prisma segi 5 itu sendiri. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk membuat persamaan lingkaran dan titik singgung garis lingkaran. Pertama kita akan membuat persamaan lingkaran. Nah, untuk persamaan lingkaran itu kita langsung misalkan ada persamaan x kuadrat tambah y kuadrat. Jadi kita input langsung di kotak input x kuadrat, berarti x kuadrat ditambah dengan y kuadrat, x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 0,05 ditambah 0,05 y dikurang 4,05 sama dengan 0. Nah, kemudian kita enter saja. Nah, jadi setelah kita enter, langkah selanjutnya kita adalah menentukan titik A, B, dan C-nya. Misalkan kita input di A ya, di kolom input. Misalkan A itu sama dengan kita buat adalah 0 min 2, 0. Kemudian hanya min 2,0. Kemudian nilai B nya kita input sama dengan 2,0. Kita enter, nilai C sama dengan 0,2. Enter, tadi akan menghasilkan 3 titik ya,
sudah tertanda dia secara otomatis. Nah, kemudian ini kan sudah menghasilkan lingkaran. Tinggal kita mencari persamaan lingkaran. Untuk mencari persamaan lingkarannya, kita tinggal klik circle, kemudian pilih ini, kita ganti menjadi A, ini menjadi B, yang ini menjadi C. Dan setelah itu kita enter, maka nanti akan menghasilkan persamaan lingkaran ya, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik singgung garis lingkaran. Untuk menentukan titik singgung, misalkan ada contoh, tentukan titik singgung lingkaran Lx kuadrat tambah y kuadrat dikurang 2x dikurang 4y sama dengan 0 dengan garis G. X kurang 2y tambah 8 sama dengan 0. Nah, untuk langkah pertama kita input terlebih dahulu persamaan L nya ya, persamaan garisnya. Persamaannya tadi adalah L x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 2x dikurang 4y. 4y sama dengan 0. Kemudian kita enter. Lalu pada kolom input juga kita tambahkan, masukkan kembali persamaan garisnya, yaitu tadi G x dikurang 2 Y ditambah 8 x kurang Y sama dengan 0. Lalu kita enter kembali, maka nanti akan menghasilkan gambar seperti yang tertampil di layar. Nah, selanjutnya setelah itu kita pilih intersect ya, intersect. Kita pilih di sini intersect. Kita pilih di intersect. Nah, setelah kita pilih intersect, maka kita pilih grafiknya ya, salah satu misalnya lingkaran, kita klik grafik lingkarannya, maka dia akan menghasilkan titik singgungnya, yaitu sebanyak 0,4. Jadi titik singgung dari persamaan ini adalah 0,4. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat persamaan elips, bola, dan hiperbola. Sekarang kita akan membuat persamaan elips. Nah, untuk langkah pertama kita masukkan terlebih dahulu persamaannya. Persamaan yang berada di sumbu 0,0 yaitu x kuadrat, berarti persamaan pertama itu adalah x, berarti x kuadrat dikurang a, x dikurang a kuadrat ditambah dibagi dengan a kuadrat ditambah dengan x kurang b dikuadratkan dibagi dengan b kuadrat sama dengan 1. Nah, setelah kita masukkan, kita enter, kita buat create and hide. Nah, terus kemudian titik a nya bisa kita ganti aja menjadi 0 ya, 0. B nya sama, kita ganti menjadi 0. Kemudian setelah itu kita masukkan nilai a nya. Nilai a nya tadi misalkan kita buat a sama dengan berada di titik min 2,0. Kita enter. Kemudian b berada di titik 2,0, kita enter. Kemudian C berada di titik 0,1, kita enter kan. Kemudian kita klik elips di kolom kemudian kita pilih yang fokus point. Kemudian ini kita ganti menjadi A, ini B, dan ini poinnya menjadi C. Kemudian kita enter, maka secara otomatis akan dihasilkan persamaan elips ya.
Kemudian untuk persamaan parabola dan persamaan hiperbola juga sama caranya, tinggal kita input persamaannya, kemudian kita masukkan nilai ABC-nya, dan nanti akan menghasilkan persamaan yang akan kita peroleh. Kemudian yang terakhir kita akan mencoba untuk membuat alat bantu ilmu kalkulus yang dalam bentuk turunan dan integral. Nah, sekarang kita masuk yang pertama itu untuk turunan. Nah, langkah pertama sudah pasti kita masukkan fungsinya ya. Misalkan fungsinya adalah f x sama dengan 4x kuadrat, berarti 4x kuadrat ditambah 2. Misalkan fungsinya adalah 4x kuadrat ditambah dengan 2. Nah, setelah kita memasukkan fungsinya, maka kita tinggal menulis fungsi derivatif pada kolom derivatif. Kemudian kita pilih yang function, derivatif function. Kita pilih yang paling atas, yaitu derivatif function. Kemudian function ini kita ganti dengan menjadi f, derivatif f. Maka kemudian kita enter, maka akan menghasilkan turunannya, yaitu 8x. Turunan dari 4x kuadrat tambah 2 adalah 8x. Nah, selanjutnya kita masuk ke integral. Nah, yang pertama itu ada integral tak tentu. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita masukkan fungsinya, yaitu misalkan ada fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 tambah 3. 4x pangkat 3 ditambah 3. Maka dari itu kita input di sini, dia ketik integral di kolom ini, kemudian kita pilih function ya, function, yang function integral function. Kemudian function ini kita ganti menjadi f, sama seperti konsep sebelumnya itu. Kemudian kita enter, maka akan menghasilkan integralnya, yaitu x pangkat 4 ditambah 3x. Kemudian untuk integral tak tentu. Nah, untuk integral tak tentu ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah misal kita input dulu fungsinya. Misalnya fungsinya adalah, nah selanjutnya kita masuk ke integral tak tentu. Nah, untuk langkah pertama kita input dulu fungsinya. Misalkan fungsinya adalah fx sama dengan 6x pangkat 3. 6x pangkat 3 ditambah 1. Kemudian kita enter, kemudian kita input kembali di kolom input, kita ketik itu adalah integral kembali, integral dengan pilihan function juga, sama juga function. Kemudian function ini kita ganti dengan f, maka nanti kita enter akan menghasilkan integral tak tentunya. Kemudian untuk integral tak tentu, langkah pertama kita tentukan, kita ketik fungsinya. Misalkan ada fungsi fx sama dengan 4x tambah 2. Kita enter dulu, kemudian langkah selanjutnya kita ketik kembali integral di kolom input, kemudian kita pilih yang bagian integral fungsi start x value dan x value, kemudian nx value yang ini. Kemudian kita ganti ini menjadi f, ini menjadi 1 dengan batas 1 sampai dengan 2. Maka kita enter, maka akan menghasilkan nilainya a nya adalah 8. Jadi nilai integral ini adalah 8. Mungkin sekian dari pembahasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.